Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa namanya Bang? Saya Nandang. Hal ini Saya Renaldi Wijaya. Rena. Abang dari parkiran RSUD, benar? Benar. Parkiran RSUD itu dibagi berapa titik Bang? Di sini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. 6 titik. Iya. Adanya di sekitar putaran RSUD ya? Iya, betul. Ya. Posisi Abang di parkiran sebelah sini. Iya. Nah, terus yang sebelah mana lagi Bang? Dari sini sampai sini, boleh kawan-kawan tadi. Sebelumnya ya, sekarang setengahnya belum dipangkas dan seperempatnya malah. Hanya untuk pagi itu hanya dari Pohon Beringin sampai sana. Kalau menjelang sore sampai sini saja cukup. Sebelumnya ada 6 titik. Betul. Berarti di depan RSUD, Betul. Depan Alfamart, seputaran di BPS Tenaga Kerja, depan sini masjid, alun-alun. betul. Depan sini, nah ya pendopo. Pokoknya lingkaran dari alun-alun ya. Betul. Berarti ada 6 titik ya Bang ya. Betul, iya. Itu semua total yang kerja sebagai tukang parkir itu ada berapa orang? Ada 27. 27. Dibagi berapa shift? Kira-kira kalau untuk sekarang karena kena dampak. Enggak, ya, sebelumnya 3 shift. shift. Ya. Sebutin Bang. Shift 1 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Shift 2-nya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk shift 3-nya dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Itu berlaku untuk semua parkiran seputaran RSUD. Iya. Oke. Terus kalau saat ini itu sama nggak diperlakukan shiftnya itu? Enggak, beda. Beda. Iya. Kenapa? Apa dari dampak COVID? Betul. Oke, siapa yang mau jawab nih? Dampak COVID. Nah, untuk sistem kerja ke Bang siapa tadi? Renaldi Wijaya. Dipanggilnya Bang Nana. Nana. Ya, dari Bang Nana. Kalau untuk dampak COVID sendiri untuk shift kerja parkir itu berdampaknya seperti apa? Gimana ya? Kalau untuk dampak sih kena dampak banget sih. Maksudnya berkurang pendapatannya. Terus untuk shiftnya juga jadi berkurang. Shift 3-nya jadi dikurangin, ditiadakan ibarat kata. Oh, ditiadakan. Iya, Berarti betul. hanya 2 shift. 2 shift. Oke. Untuk 2 shift itu ibarat kata kan aturan dari jam 4 pagi jam 8 pagi shift satunya sampai jam 4 sore. Cuman kalau untuk sekarang ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang shift satunya. Shift 1 tuh. Ya. Oke. Kalau untuk shift 2-nya dari jam 2 siang sampai jam 6 maghrib. Itu Udah tutup. udah tutup. Tapi itu berlaku untuk semua titik atau hanya titik di Abang aja yang masih produktif parkir? Untuk titik saya aja sih untuk sementara. Berarti cuma 1 titik Ya. yang masih aktif. Ya, betul. Oh, berarti di depan persis depan RSUD. Betul. Yang lainnya titik 6 titik yang awal hanya berlaku 1 titik. 1 titik. Yang 5 titik hangus. Kemana mereka? Kurang tahu ya. Cuman karena saya nggak tahu sehari-hari mereka gimana. Mungkin ada yang jadi tukang ojek untuk sampingan keluarganya. Kan itu untuk biaya hidup mereka masing-masing. Malah ada yang nganggur pula. Betul. Oke. Untuk pendapatan awal sebelum ada COVID dari semua kita ambil global ya Bang. Ya. Jadi pendapatan Abang bersih itu udah ibarat kata Abang sudah ngerokok, sudah makan di tempat, sudah ngopi bareng-bareng. Itu berapa yang Abang dapat untuk bawa pulang ke rumah untuk keluarga? Pulang ke rumah itu 70.000 7 sehari. sehari. Itu udah maksimal apa minimal? Kalau untuk maksimal minimal ya kita kurang tahu ya. Soalnya kan tergantung keadaan juga sih. Oh, tergantung masuk keluar masuknya.
Emang ada bang yang parkir dari pagi bisa sampai 24 jam? 24 jam. Itu Ada berlaku aja. dengan nominal parkir berapa? Sekali 3.000 masuk. Sekali masuk. 3.000 sekali masuk. Dan kalau dia masuk sampai keluarnya malam? Malam tetap 3.000. Wow. Harusnya itu bisa berganti-ganti ya? Betul, betul. Oke. Padahal orangnya ganti-ganti. Kitanya maksudnya ya. Iya. Tapi berlaku untuk satu motor itu 3.000. Padahal sip pagi, sip sore, sip malam itu ganti orang. Iya, betul. Berarti tidak terpaut dengan satu sip dia dapat, ntar pas sip Oh, di enggak, kedua enggak. dia dapat lagi enggak? Nah, iya, sekali bayar. Iya, berarti kalau untuk saat ini dari 2 sip itu berapa yang abang dapat? Untuk Ya. semua? Untuk semua Heeh. maksimal Per sip. maksudnya per orang gitu. Iya, kan Oh. udah di total nih. Satu kelompok, satu sip kan. Itu kalau dipecah uangnya berapa abang dapat ke rumah? Kita untuk bawa pulang aja kadang-kadang 25.000, kadang 10.000, kadang 15.000. Menurut Kalau abang untuk- cukup nggak? Kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang enggak ya enggak. Karena untuk beli beras aja itu Dapat seliter bang. kita dapat. Lauknya Lauknya mungkin sayur-sayuran lah. dari Apa sayur asem, apa sayur sop. dari mana? Dari itu pembagian itu. Jadi kata 25.000 harus sudah dipecah. Yang Allah. penting kita untuk makan aja. Dampaknya hebat sekali ya bang ya. Benar. Abang udah berkeluarga? Udah. Nah, itu hasil pendapatan ya bang. Betul. Kalau saya tanya tentang keluarga, biasa siapa yang bisa jawab? Abang? Ah, abang namanya siapa bang tadi? Saya menantang. Nanda. Iya. Kalau saya tanya nih bang, Ya. dari sebelum adanya COVID Ya. dengan biaya pendapatan sehari minimal atau maksimal 70.000 sehari, itu bisa dikategorikan cukup tidak? Alhamdulillah bagi saya cukup. Cukup. Abang anak berapa bang? 3. 3. Istri 1. Ya. Nah, kalau saat ini dampaknya ada nggak dengan wabah COVID-19 ini? Sangat-sangat ada. Nah. Dampak sangat dalam ekonomi saya. Bisa dijelasin bang? Saya pertama anak saya 3. Bawa duit 25.000. Misal beli beras 10.000. Nggak, dari sebelum Iya. yang 70 ya? Ya. Mm-mm. Itu dia pun kata saya cukup. Sebenarnya enggak, tapi saya cukupin. Saya sesuaikan kebutuhan saya sendiri. Alhamdulillah bagi saya cukup. Ya pun nanti saya harus meniti mencari yang lain, lebihnya pulang dari parkir saya ngojek. Hmm. Alhamdulillah saya cukupin. Karena taman kayak paling gede itu saya SMA. Untuk Oh, biaya ada yang sangat gede, SMA. iya. Oke. Sangat gede. Paling kecil bang? Kayak kita sekarang bayi baru lahir kemarin. Butuh ASI atau? Asi. Oh, Nggak kuat alhamdulillah. beli susu botol. Di asi-asin aja deh. Nah, kalau dampak COVID-nya? Aduh, benar-benar berasa ya bu. Bawa duit 25.000, ampun. Saya hampir mau nangis bu. Dalam hatinya nangis, sama di keluarga saya nggak mau. Saya berusaha tegar. Di luar saya menitkan air mata. Saya duit bagaimana lagi? Ngojek pun sekarang sepi. Nggak ada yang mau ngojek, orang yang nggak ada. Sekali lagi ngojek berjejer, berebut. Kita lihat ya bang ya. Nah. Tuh. Mereka aja diam ya. Iya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi. Cuma bisa berharap COVID ini cepat berlalu. Amin. Itu aja. Kalau abang pendatang atau penduduk asli? Saya sih dikasih. Nah, ada perbantuan dari pemerintah atau RT? Kalau dari itu ya, dari kumpulan data, katanya nanti buat bantuan sudah 2 kali kumpulin KTP kakak. Tapi sampai saat ini saya belum nerima sama sekali. Belum terima? Belum. Kalau abang sendiri? Kalau saya udah ngumpulin, cuman datanya nggak diterima dari sononya. Kenapa nggak diterima? Kurang tahu ya, karena di kakak saya
pekerjaan saya wira swasta atau kurang tahu, saya juga nggak tahu. Saya nggak ngerti kalau masalah gituan, cuman datanya saya udah kirim. Cuman katanya nanti ada gelombang keduanya, gelombang yang pertama udah selesai, udah penutupan. Jadi berarti ada yang dapat, ada yang tidak. Betul, betul. Oke. Apa karena yang dapat itu penduduk asli atau Masalah itu saya kurang tahu sih. Iya. kalau abang sendiri punya anak berapa? Anak satu. Kalau di rata-rata ini bang, juru parkir ini semua ada yang berkeluarga atau memang ada yang masih bujangan? Mayoritas berkeluarga. Berkeluarga. Berapa persen perbandingan antara yang belum menikah sama yang menikah? 90% malah. 90%. Jadi 10%-nya masih bujangan. Bisa dihitung 10 jari. Iya. Ini kita bicara di 6 titik ya, bukan hanya di titik abang. Cuman karena posisinya saat ini adalah di titik abang aja yang aktif, 1 titik. Sebenarnya ada 6 titik ya. Oke. Laporan ini, bincang-bincang ini akan saya coba carikan solusi dengan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu kalian berdua. Dan ini saya akan koordinasi dengan ketua parkiran Bang Boim ya. Nanti saya coba bantu follow up lagi dengan Bang Boim. Apakah video ini layak untuk kita share ke grup. Sebelumnya makasih buat abang berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.